Oke, perkenalkan saya Suga Faiz dari Analytic and Data Science batch terakhir, batch 13. Sini lagi kelas credit scoring. Projectnya ini pakai data set yang lumayan terkenal di eh, kalangan credit scoring untuk yang awal gitu ya, itu German Credit Data gitu ya. Kita kan bukan analisis cohort dan seterusnya, tapi dibuat scoring gitu. Tapi nanti saya tunjukkan bahwasanya sudah sampai mana gitu. Intinya kayak gini, risknya good dan bad gitu. Tentu saja ini 01, kita memodelkan bad-nya. Jadi yang satu itu bad, yang 0 itu good. Kebetulan saya background-nya statistik, jadi hal kayak gitu tidak aneh gitu ya. Nah, ada tiga opsi yang dicetuskan oleh kak- kakak pengajarnya. Eh, itu pertama pakai WOE ya, saya baru tahu juga. Terus pakai langsung, lalu ada dummy gitu ya. Nah ini saya suka banget pembagiannya. Intinya WOE itu yang terbaik karena sudah diboboti dan tidak kompleks kayak dummy gitu ya. Kalau dummy kompleks gitu. Nah, apa aja sih variabelnya di sini? Ada ini ya, age, nggak usah dijelasin apa, sex. Nah, job itu nanti di bawah ada ya. Job ini kenapa diangka? Aku dapatnya seperti itu ya, datanya. Itu ada yang dapat di Jerman kredit ini banyak ya. Ada yang 20 prediktor gitu. Terus ada juga yang kayak gini tapi tanpa risknya gitu. Jadi intinya ya namanya juga data alerting gitu ya. Aku dapatnya yang seperti ini gitu. Ini yang numerik credit amount sama duration gitu ya. Ini mungkin saving account sama checking itu sebetulnya yang numerik kita tahu kan. Maksudnya berapa sih gitu. Nah, di sini udah langsung di ituin little moderate gitu. Eh, ya udah itu intinya untuk deskripsi data secara singkat gitu ya. Eh, ini 70/30 ya, rapi banget gitu ya, namanya juga data latihan. Terus yang nol, nah ini ada, ini juga buat latihan gitu, data yang bukan diisi tapi di missing sesuai saran kakak gitu. Kalau nggak salah pengajarnya Kak Niputu, kalau nggak salah. Terus aku bagi 70/30 juga. Terus ini buat perbandingan aja di house gitu ya, aku cuman pengen lihat gitu di Aun ketika dia punya rumah itu persentase untuk jadi good-nya lebih bagus gitu ya. Untuk rent dan free-nya agak agak lumayan riskan ketika dia dikasih eh, pinjaman gitu. Nah, ini aku kredit bidding. Aku belum bisa prestasi dari Medium karena belum dibuat, tapi ya videonya dulu nyusul di sini mungkin. Ini number of column, sorry, yang numeriknya ini ya, age, credit, amount, sama duration. Nah, jadi yang kita binding secara binding itu ya si number ininya kan. Nah, sisanya yang ini ya, sex job. Nah, terus korelasinya nggak terlalu tinggi ya, ini 0,62. Aku tahu korelasi itu untuk ngecek multico. Multico itu fifth-nya lebih dari 10 gitu ya. I know about that. Ketika fifth-nya lebih dari 10 itu korelasinya tinggi dan eh, salah satu harus ada yang mengalah gitu untuk fifth-nya tidak lebih dari 10 gitu biar karena sudah dijelaskan di data kolom lain gitu. Misalnya X1 pendapatan, X2 pengeluaran. Itu kan korelasinya tinggi gitu ya. Mostly untuk orang-orang kelas menengah seperti saya, itu ya pengeluaran hampir sama dengan pendapatan gitu ya. Iya, terus akan berkejaran terus gitu. Kalau korelasinya tinggi, nanti fit-nya tinggi, mostly misalnya udah sampai 0,8 gitu sih yang aku praktek di buku ekonometrik gitu ya. Kalau fifth-nya lebih dari 10 itu mostly korelasinya hampir ya 0,8 dan seterusnya gitu ya. Kalau ini berarti masih aman gitu. Apalagi ini duration sama age yang tidak ada korelasi poin, korelasinya negatif dan oh enggak ya. Ini kalau eh, ya korelasinya negatif dan kecil banget kok. Jadi aman gitu. Kesimpulannya aman. Nah, bin-nya aku coba 4 gitu ya. Di sini aku coba sekali doang, nggak apa-apa. Oke. Ini missing kolomnya ada di sini ya. Terus eh, aku coba cross step, tapi aku nggak uji Chi-square di sini. Eh, aku tahu uji Chi-square buat nguji aja independensi gitu kan, Eh, tapi nggak aku lakukan. Gitu. Nah, ada WOE dan IV-nya, aku langsung ke grafiknya aja gitu ya mungkin ya. Nah, oke. Untuk grafik umur ya, untuk grafik umur di sini masuk akal juga. Jadi ketika dia itu muda agak riskan gitu ya, mungkin semangat muda untuk pinjam lending gitu, pinjam
Nah, purpose-nya biasanya mungkin untuk kaya sih di sini. Nah, agak naik sedikit. Nah, ketika dia udah mature, gajinya juga udah lumayan gitu ya. Mungkin 33 sampai 40, aku kan mahasiswa nih, mungkin nggak tahu 33 sampai 40 mungkin udah leader atau senior gitu ya kelasnya. Pasti udah punya tabungan yang cukup dan udah lebih aman gitu untuk peminjaman. Nah, ini agak naik sedikit juga gitu kan. Untuk di kelas ini kita bisa lihat ya. 17 sama 15 gitu kan. Nah, ini 17 sorry, sorry, 27 ya. Ini kan upload WO ya, bukan contribution. Mohon maaf. 26 sama 27 ini kan ya udah steady sih, cuman agak naik sedikit gitu ya. Di kelompok umurnya walaupun agak kejauhan ya. Nah, aku anggap 40 ke atas itu mungkin ini ya, apa namanya, lebih ke arah dia itu eh, udah punya dana pensiun gitu. Jadi kalau nebeng itu aman. Oh ya, untuk age-nya itu aman ya. Aku udah cek. Coba kita di-valuekan aja ya, biar sorry, aku lupa cek nampilin ini. Sebenarnya aku cobanya di Excel buat cek. Oke, ini dia. Ini ya, 27 sampai, aduh. Oke, oke, aku di Excel jangan lupa. Intinya tuh nggak ini ya, nggak ada yang outlier karena dari 19 sampai 75 doang gitu. Eh, oh, nggak usah ya. Kelihatan dari biddingnya. Sebentar, sebentar. Intinya age-nya itu nggak, nih, biddingnya kelihatannya dari 19 sampai 75 doang gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Durasinya juga mungkin 4 bulan sampai 72 bulan kan aman ya. Kredit amount-nya juga menurutku masih masuk akal. Nggak ada yang outlier outlier gitu, jadi aku nggak terlalu cek gitu sih. Oke, fine ya. Nah, terus lanjut ke WOE selanjutnya, eh, variabel selanjutnya itu ada ini ya, credit amount. Nah, credit amount kalau semakin tinggi, ini udah tinggi banget ya, menurutku itu riskan gitu. Nah, terus kenapa yang sedikit ini kalah aman sama yang ini gitu. Nah, itu mungkin bisa disuges bahwasanya yang sedikit ini ya eh, orang yang agak menengah tapi minjem gitu kan, jadi tetap riskan juga gitu. Nah, kalau ini mungkin orang yang udah mature tapi dianggapnya sedikit gitu bagi orang yang sudah mature. Oke, jadi rasionalisasinya masih masuk yang ini. Nah, ini duration gitu ya. Nah, duration ini semakin cepat semakin baik kata gitu. Ini sangat-sangat masuk akal gitu. Dan ini juga nggak terlalu beda kan. 12 sampai 18, 18 sampai 24 berarti bentangnya 1 sampai 2 tahun nggak terlalu beda gitu. Tapi intinya kalau di bawah 12 bulan gitu cepet banget. Itu mostly untuk aman gitu ya kan. Oke. Nah, yang ini justru danger gitu kalau udah lebih lama gitu. Nah, ini female nggak terlalu berpengaruh kalau menurutku ya. Nggak terlalu gimana gitu. Kalau ya, butuh jurnal lah untuk menjawab female sama male itu dia tuh berpengaruh atau enggak gitu. Walaupun bisa diuji Chi-square sih. Lalu ada WA untuk job. Nah, ini job ada keterangannya. Nah, ini unskill, non resident, resident sama skill sama highly skill. Ya, ini keterangan untuk job gitu ya yang aku dapat. Nah, ini yang skill job justru yang ini ya, yang non resident dia malah, oh ya wajar ya, yang non resident eh, khawatir untuk bed. Nah, yang ini nih, yang ini aman sih sebetulnya. Cuman yang nomor satu gitu ya, agak aneh karena dia lebih bagus daripada skill hasilnya gitu ya. Nah, itu mungkin disebabkan gara-gara yang skill mungkin ketika dia udah tinggi, dia mengambil landing yang agak too much gitu. Nah, housing housing juga aman ya. Jadi yang own tuh aman gitu. Yang own mostly untuk aman, yang free sama rent ya agak-agak gimana gitu kan. Ya dia aja harus bayar sewa rumah gitu. Belum punya rumah kan gitu. Nah, ini saving account rich. Nah, ini rich ya. Quite rich bagus. Nah, hipotesisnya nggak usah jelasin sampai sini ya. Nah, tapi yang missing perlu dijelasin. Nah, kenapa missing itu lumayan oke gitu ya. Nah, mungkin argumenku adalah yang missing ada juga yang little sama moderate malu ngisi, tapi juga ada juga yang rich gitu tapi malu juga untuk ngisi gitu ya. Nggak usah diomongin tentang apa, tapi intinya ada juga lah orang rich itu malu untuk ngisi gitu. Oke. Nah, ini juga bahkan di checking account kan, wait.
bedanya saving kan saving itu misalnya deposito berjangka gitu ya atau reksadana. Tapi kalau yang checking account yang kita bisa pakai kalau kita sebut tuh di ATM gitu ya. Nah, orang yang missing ini berarti malas pada ngisi gitu biar ya manipulate gitu lah. Jadi yang missing justru yang bagus gitu kan hasilnya. Oke, fine. Lanjut ke yang lain. Radio sama TV itu yang paling aman menurutku karena rendah juga ya harganya. Aku pernah lihat inflasi dari 2000 sampai 2020 yang paling rendah itu inflasinya TV gitu ya. Karena harganya bayangin aja dulu TV tabung kayak gitu mahal, sekarang itu LED gitu. Aku sekarang aja pakai monitor itu murah banget gitu. Oke, fine. Terus vacation ini berarti pinjaman yang buruk gitu ya. Kalau bisa jangan terima vacation. Oke. Dan oke, itu aja sih. Sama ini apa? Education, ya kasihan juga ya kalau nggak diterima kalau yang education. Tapi intinya vacation buruk. Nah, terus oke, ini masalah di aku belum solving gitu ya. Jadi WOE trainnya aman, WO testnya aman, tapi di WO test ini ketika aku coba convert ke X test gitu ya, ini kan X train gitu, X test. Nah, itu dianggapnya ada yang kosong gitu. Nah, ini pemodelan biasa. Aku scroll sampai sini. Nah, ini akurat aman gitu, confusion matrixnya segini, akurasinya 75, recall untuk yang satunya berarti yang bad ya. Berarti kita tidak dapat mendeteksi bad dengan baik nih, masih 40% doang. Walaupun recall kelas nolnya bagus gitu kan, ini nggak imbang termasuknya. Sebetulnya harus di mungkin bisa pakai apa sih namanya oversampling gitu ya, smote yang diajarin kan gitu. Tapi nggak aku lakukan di sini, tapi intinya recall-nya masih kecil gitu. Nah, ini pun buat data train gitu. Ini 700 kan. Ini pun buat data train. Nah, kenapa aku pakai data train? Aku tahu ini harusnya pakai data testing gitu. Tapi ketika aku masukin di sini pakai tes itu, ya itu dia. Ini aku udah run semua ya. Jadi pas ada tes tuh, nah dia bilang sini nah, input containance gitu. Jadi ada yang kosong. Pas aku cek yang kosong tuh, ya si saving account ini kan isnol.sum-nya kan aku coba cek di awal gitu ya. Nah ini saving account sama checking account-nya kosong gitu. Jadi kok nggak solve gitu. Padahal extend bisa, extest-nya nggak bisa. Aku kayak, wah ini kenapa gitu. Nah maka dari itu aku cuman bisa lanjut sampai sini aja, ROC sama classification report, sampai pemodelan, tidak sampai scoring gitu ya. Walaupun ya sebetulnya tinggal sedikit lagi gitu ya. Boro-boro forward sama backward gitu, atau base parameter gitu ya. Aku tahu untuk coba jajal satu-satu di iterasi dan seterusnya. Tapi sayang itu ketika aku coba pakai function yang di Pacman, none, none karena ada yang pas di testing ya skornya nggak keluar kan karena nolnya itu gitu. Itu masih belum solve, jadi aku pakai yang ini aja yang setidaknya bisa muncul lah gitu. Confusion matrixnya ini gitu, terus recall sama precisionnya ini recallnya masih kecil gitu walaupun akurasinya 75, jadi kita masih belum bisa memodelkan bed dengan baik karena recallnya masih 40% gitu. F1 score-nya masih 48 juga gitu. Padahal kan kita targetnya untuk memodelkan yang bed gitu. Oke, fine gitu aja dari aku. Terima kasih.